Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, seminar kali ini akan membahas mengenai foreign direct investment atau investasi asing langsung. Sebelumnya perkenalan dulu, saya Panji Satyardana Jati untuk riwayat pendidikan di SD Negeri Payan Gudang, SMP Negeri 2 Purworejo, SMA Negeri 1 Purworejo, D3 di Universitas Indonesia, dan masih melanjutkan S1 di Universitas Negeri 11 Maret. Untuk pengalaman, pernah magang di PT Sora Kreatif Indonesia dan Kantor Akuntan Publik Tera Miharja Pradono & Chandra. Nah, apa itu FDI atau Foreign Direct Investment? Foreign Direct Investment dilakukan oleh investor yang berasal dari suatu negara yang memiliki minat untuk mengembangkan bisnis yang ada di negara lain melalui pemberian modal. Untuk di Indonesia bisa dikenal juga sebagai PMA atau penanaman modal asing. Untuk manfaat dari foreign direct investment, yaitu yang pertama integrasi ekonomi secara internasional. Jadi dari negara-negara luar bisa terintegrasi, terus transfer teknologi, contohnya misal seperti kalau misal Jepang ingin membuka perusahaan di Indonesia, jadi transfer teknologi dari Jepang kita bisa belajar mengenai teknologi-teknologi yang terbaru. Yang ketiga, melakukan promosi. Dan yang keempat, perluasan usaha dan pembangunan. Selanjutnya, faktor penting yang berpengaruh terhadap masuknya foreign direct investment ke suatu negara. Yang pertama, yaitu besarnya pasar atau market size. Negara-negara berkembang atau negara dengan penduduk yang banyak seperti Cina, Indonesia, itu kan besarnya pasar, market size-nya besar. Yang kedua, tingginya pola konsumsi masyarakat dan ditambah dengan upah yang masih rendah. Contohnya misal Vietnam atau Indonesia. Yang ketiga, akses terhadap sumber daya alam. Yang keempat, akses melalui ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum. Misal terdapat pelabuhan atau bandara internasional. Dan yang terakhir, kebijakan makroekonomi dan kebijakan perdagangan di negara tujuan. Maksudnya itu apakah negara tujuan itu menerapkan perdagangan internasional atau tidak, atau apakah tidak menerima perdagangan internasional. Nah, untuk FDI di Indonesia, kan Indonesia adalah negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia, dengan jumlah tenaga kerja yang besar dan sumber daya alam yang berlimpah. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang sangat menjanjikan untuk berinvestasi. Nah, untuk hambatan investasi asing di Indonesia, menurut BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal, setidaknya ada 5 kendala yang sering dihadapi investor dalam berinvestasi di Indonesia yang membuat minat investasi asing di Indonesia menurun. Yang pertama, regulasi yang terlalu ribet. Yang kedua, akuisisi lahan yang sulit. Yang ketiga, infrastruktur yang belum merata. Yang keempat, pajak dan intensif non-fiskal yang tidak mendukung investasi. Dan yang kelima, tenaga kerja kurang terampil.
Nah, dari hambatan tersebut, pemerintah juga sudah menerapkan atau memberikan solusi bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Untuk yang pertama, pemerintah akan berencana merevisi 72 undang-undang yang dianggap menghambat investasi dengan menggunakan skema Omnibus Law dan meluncurkan Online Single Submission atau OSS. Yang kedua, untuk mengatasi akuisisi lahan yang sulit, pemerintah berencana mengubah regulasi agar rencana tata ruang wilayah RT atau RW lebih fleksibel dan ramah investor melalui rancangan undang-undang pertanahan. Selanjutnya, untuk mengatasi infrastruktur yang belum merata, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong inovasi pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui skema kerjasama pemerintah badan usaha atau KPBU. Yang keempat, dalam kaitan dengan kebijakan fiskal, pemerintah berencana mengimplementasikan penurunan PPh badan usaha dari 25% menjadi 20%. Yang terakhir, untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja terampil, Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan kebijakan yaitu pelatihan kerja berbasis kompetensi yang inklusif atau tidak mempersyaratkan batasan usia maupun latar belakang pendidikan. Yang kedua, program 3R milik pemerintah dan program triple skilling. Nah, adapun contoh foreign direct investment yang ada di Indonesia atau investasi asing yang berada di Indonesia. Yang pertama ada Hyundai, yaitu perusahaan asal Korea Selatan. Asal Korea Selatan telah berkomitmen untuk berinvestasi sebesar 1,5 miliar US dollar di Indonesia pada tahun 2019. Yang kedua ada Shanghai Electric. Proyek PLTG ini akan dibangun di atas lahan seluas 50 hektar pada tahun 2020 dengan nilai investasi 1,3 miliar. Yang ketiga ada Power Environ, kontrak joint venture dilakukan oleh perusahaan Jepang Power Environ bersama PT Bintang Pasir Sejati. Nilai investasi yang mereka siapkan sebesar 180.000 US dollar. Yang terakhir ada Pegatron. Pada bulan Juli lalu, Pegatron Corporation untuk pertama kalinya di Asia Tenggara membuka pabrik bernama Pegatron Teknologi Indonesia atau PTI di Batam. Nah, di foreign direct investment di masa pandemi COVID Indonesia itu bagaimana? Ini saya kutip dari berita nasional. Jadi foreign direct investment atau investasi asing langsung tidak begitu berpengaruh terhadap adanya virus corona. Dapat dibuktikan dengan berita berikut. Tak terpengaruh virus corona, investasi asing atau FDI capai 202 triliun. Nah, pandemi COVID yang sudah menyerang sekitar 150 negara belum berdampak signifikan terhadap investasi asing langsung atau FDI. Buktinya hingga pertengahan Maret ini FDI masih tumbuh walaupun sangat minim. Sampai dengan saat ini realisasi investasi tumbuh 4% sampai 5% dibanding kuartal tahun 2019. Grafiknya naik terus sampai saat ini, kami belum ada revisi target. Ini kutipan kata dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Saudara Bahlil Lahadia. Dari data BKPM, investasi langsung Januari sampai Maret 2019, realisasi FDI tercatat mencapai 195,1 triliun. Artinya hingga Senin tanggal 23 Maret sudah ada sekitar 202,9 triliun sampai 204,85 triliun. Pencapaian tersebut sudah sekitar 23% dari target realisasi investasi langsung 2020 senilai 866 triliun.
Saudara Bahlil mengatakan pada dasarnya investor FDI cenderung tetap aktif berinvestasi di dalam negeri meskipun sentimen virus corona masih menghantui. Dalam hal ini, para pengusaha juga mengikuti alur sektor yang cukup prospek di tengah wabah pandemi tersebut. Dari data realisasi investasi tersebut, Bahlil menyampaikan sektor kesehatan mengalami kenaikan signifikan dari sebelumnya yang berada di posisi kelima sebagai sektor dengan kontributor terbesar, kini melesat ke posisi kedua. Sementara untuk posisi pertama diduduki oleh sektor perdagangan. BKPM mencatat jumlah permohonan yang masuk ke online single submission atau OSS mengalami peningkatan hingga 17,6% secara tahunan 2 triliun. Menurut data Bahlil, hal ini menandakan bahwa isu virus corona tidak berdampak signifikan terhadap permohonan perizinan yang masuk di OSS atau online single submission. Nah, untuk kesimpulannya, FDI atau Foreign Direct Investment atau investasi asing langsung merupakan investasi langsung yang dilakukan oleh pihak asing untuk memperoleh keuntungan dan kerjasama antar perusahaan. Dengan berbagai macam faktor, Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat cocok untuk investor asing. Salah satu contoh perusahaan yaitu Hyundai asal Korea Selatan. Di masa pandemi COVID saat ini, foreign direct investment atau investasi asing langsung di Indonesia tetap berjalan dan sesuai target. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Mas Panji. Ya, Mas Fafa, bagaimana? Siap Mas Panji. Bentar. Tadi itu saya sudah siap-siap mau tanya. Karena materinya itu sangat menarik ini Mas Panji. Jadi, apa perbedaan FDI dengan investasi portofolio? Nah, terima kasih, Saudara Oktav. Bagaimana? Langsung aja ya, kalau misal FDI itu investasi secara langsung. Misal seperti contohnya tadi perusahaan Hyundai yang membangun atau bekerja sama misal di negara Indonesia. Itu jadi perusahaannya yang pindah atau melakukan kerjasama di negara lain. Kalau itu yang investasi portofolio itu hanya sekedar membeli seperti obligasi atau saham di bursa. Misal Saudara Fafa membeli saham PT Hyundai. Nah, gitu itu termasuk investasi portofolio. Bagaimana Saudara Oktava? Apakah sudah menjawab? Menjawab sekali, sangat pas dan jawabannya. Ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, Mas. Izin bertanya. Oh. Siapa dulu ini, Mas? Ya, Mas Alfariza. Ini, saya izin bertanya terkait PMA. Untuk PMA sendiri, syarat-syaratnya itu apa aja ya? Terima kasih. Untuk syarat-syarat PMA. Baik, Mas Alfariza. Jadi untuk syarat penanaman modal asing atau PMA itu bisa harus mendirikan perusahaan yang berdasarkan bidang usaha yang tercantum dalam KBLI atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, atau perusahaan asing berbentuk PT atau perseroan terbatas yang setidaknya dimiliki 2 pemegang saham, baik itu perorangan atau perusahaan. Selanjutnya, investor harus memperhatikan panduan bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan untuk asing yang tercantum di
Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016. Apabila bidang usahanya misal itu tidak tercantum dalam daftar, berarti kepemilikan saham asing bisa sampai 100%. Untuk minimum investasi asing di Indonesia, nilai minimumnya itu 10 miliar, itu belum termasuk harga tanah dan bangunan. Itu Mas Alfariza. Oke, siap. Makasih Mas Panji. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya Mas Panji. Ya, Mas Faisal. Ya, terima kasih waktu yang sudah diberikan, pemaparan yang sangat baik dari Mas Panji. Saya cuma ingin bertanya kalau FDI itu adalah seperti penanaman modal di negara asing, begitu kan sebenarnya intinya. Ya, Nah, itu lebih menguntungkan menguntungkan mana antara penanaman modal di negara asing atau menanam modal di negaranya sendiri? Mungkin di perusahaan yang dimiliki oleh negaranya itu sendiri. Itu saja sih. Lebih menguntungkan mana? Terima kasih. untuk yang menanam modal di Indonesia, apa gimana Mas Faisal? Tidak harus di Indonesia, mungkin di negara, mungkin Amerika atau mana. Itu lebih menguntungkan yang mana? Jadi Tidak harus kalau di Indonesia. Oh ya, jadi kalau penanaman modal asing seperti FDI, investasi asing langsung, itu kan kalau menurut saya itu lebih menguntungkan di negara-negara berkembang yang sudah mempunyai sumber daya alam yang memadai, tapi belum bisa, negara tersebut itu belum bisa mengolah sumber daya alam untuk jenjang selanjutnya. Jadi masih bahan mentah terus, tidak berproses menjadi barang jadi. Misal contohnya di Indonesia, kayak contoh misal PT yang di Papua itu, yang tambang emas itu. Jadi Indonesia kan belum bisa mengolah emas tersebut. Jadi para investor-investor asing itu berlomba-lomba berinvestasi ke negara-negara berkembang karena negara berkembang itu sumber daya alam ada, tapi tenaga kerja atau SDM-nya itu belum memadai. Terus di negara berkembang juga infrastruktur fasilitas umum juga sudah lumayan lah, seperti contohnya ada pelabuhan atau bandara internasional. Dan di negara berkembang itu biasanya seperti contohnya Indonesia itu market size-nya besar. Indonesia kan juga negara nomor 4 terbesar di dunia. Jadi itu termasuk lebih menguntungkan investor asing itu berinvestasi ke negara-negara berkembang, contohnya Indonesia, Vietnam, dan lain-lain. Begitu Mas Faisal. Iya Mas Panji, terima kasih. Sangat baik sekali. Ada yang ingin bertanya lagi? Oh iya, saya mau bertanya Mas Panji. Ya, Mbak Aulia. Tadi kan udah dijelaskan kalau intinya kalau FDI ini menguntungkan bagi pihak asing yang berinvestasi. Kalau pihak yang diinvestasikan itu memiliki kerugian nggak sih, atau apa dampak negatif FDI buat negara yang diinvestasikan? Terima kasih. Baik, Mbak Aulia. Nah, untuk
Ya seperti itu kan, seperti FDI pasti ada dampak positif dan negatifnya ya. Kalau dampak positifnya itu pasti jelas dapat membantu perkembangan negara-negara yang diinvest dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau ada dampak positif pasti ada dampak negatif. Nah, untuk dampak negatifnya itu misal dampak negatifnya itu tidak ada pembinaan atau pengawasan dari negara host country-nya atau negara tuan rumahnya. Yang kedua, bisa juga terbengkalainya sektor pertanian kerusakan dan lingkungan atau lahan-lahannya itu rusak dan eksplorasi sumber daya alam yang secara berlebihan. Nah, itu mungkin mas-mas atau mbak-mbaknya kan sudah lihatlah, maksudnya investor asing yang datang ke Indonesia itu banyak meninggalkan lahan-lahan yang rusak dan eksplorasi sumber daya alam yang berlebihan. Jadi berdampak buruk bagi Indonesia. Begitu Mbak Aulia. Ya, terima kasih. Sepertinya tidak ada pertanyaan kembali dari para audiens. Untuk itu saya Panji mengucapkan terima kasih kepada para audiens yang sudah mengikuti seminar pada siang hari ini. Apabila saya dalam menyampaikan materi dan menjawab banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.